Yo, balik lagi sama gue di channel Bernardin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin. Ya, jadi hari ini bukan sedikit lagi nih ya teman-teman, udah telat banget untuk update. Cuman saya sudah info di grup Telegram saya. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum join ke grup Telegramnya, bisa di follow atau klik aja di link deskripsi bawah video ya. Itu adalah grup Telegram free ya teman-teman. Jadi kalian bisa join juga di situ. Juga biasanya saya sharing juga mungkin beberapa update singkat ya, untuk mungkin fundamental dan lain sebagainya gitu ya. Ada ya sekilas info gitulah teman-teman ya. Jadi kemarin juga sudah saya update untuk BNB. Jadi yang belum nonton untuk area pentingnya BNB dan outlook jangka pendeknya bisa dipantau ya teman-teman, untuk outlook daily time frame juga. Dan ya, jadi ini diawali dengan Twitter dari investing.com ya. Jadi ini ada rilis CPI juga, ini YOY teman-teman ya, untuk area Eropa nih teman-teman. Jadi ini di atas forecastnya, bahkan sampai 10% teman-teman. Jadi ini udah tinggi banget ya. Ini kita bisa lihat bahkan ini highest level on record, ini tertingginya ya, data inflasinya paling tinggi lah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi gimana nih? Ya mungkin ada yang nanya, waduh ini jadi gimana datanya? Kemarin ada info cukup positif ya dari Bank Inggris, tapi kok hari ini dari Eropa seperti ini ya. Jadi balik lagi teman-teman, seperti yang saya infokan juga, walaupun kita mendapatkan angin segar dari Bank Inggris, at least kalau misalkan kita benar-benar dikasih relief rally, maybe cuman di sekitaran Oktober November saja. Nah mulai Desember, Januari dan lain sebagainya, atau kedepannya mungkin di awal-awal 2023 kita masih akan sangat-sangat tertekan, karena mengingat data inflasi belum mereda ya. Kemudian juga The Fed masih kekeh ya untuk menaikkan suku bunga sampai tahun depan juga teman-teman ya. Mungkin di kuartal 1 atau sampai kuartal 2. Jadi selama itu terjadi, kita berat lah kalau misalkan saya bilang ya, untuk menuju bull run atau dan lain sebagainya. Cuman kalau misalkan relief rally ya, mungkin dalam jangka pendek seperti 1 bulan atau 2 bulan ya, itu masih masuk akal, masih make sense ya. Tapi kalau misalkan udah ngomongin bull run, ngepam gila-gilaan, kita lihat aja nih, secara global aja belum mendukung gitu teman-teman ya. Kondisi situasinya itu belum mendukung. Jadi ya nggak bisa terlalu berekspektasi lah teman-teman ya. Jadi ini merupakan hal yang penting juga buat kita. Jadi kalau misalkan let's say kita benar dikasih relief rally dulu ya, at least di bulan Oktober November, janganlah kita terlalu euforia atau terlalu terlena ya. Selalu kita harus ingat, oke, ya kondisi global ini masih belum baik-baik aja, masih ada naikin suku bunga dan lain sebagainya ya, data inflasi masih tinggi ya. Lebih baik kita playing safe aja dulu gitu teman-teman ya. Jadi mungkin untuk transaksi jangka pendek. Dan nanti malam juga ada rilis data PCE ya kalau nggak salah, itu juga penting. Mungkin bisa sedikit bersabar, oke ya. Dan next ini secara di XY dulu ya, time frame hourly. Jadi kemarin ya saya sudah menyampaikan juga di video kemarin di BNB dan juga video Bitcoin ya, untuk di XY-nya di sini ada gap, kemungkinan besar kenaikannya di sini hanyalah untuk meretest doang teman-teman ya. Kemungkinan dia hanya meretest doang, at least EMA 3455 atau bahkan di box warna merah ini sebelum dia lanjut turun. At least untuk ngetes supportnya nih di box warna abu pertama ini, sekaligus nutup gapnya, dan ya itu yang terjadi. Makanya Bitcoin lumayan lah dikasih napas teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat ini menjadi area support pertama dan sudah ke-achieve teman-teman. Di sini. Ya ini di sekitar 112. Jadi let's say kalau misalkan ini dia masih turun, nggak mampu break nih, seperti sebelumnya dia ngetes doang kemudian lanjut turun, ini bisa potensi visit ke next target support di sekitaran 110 untuk di XY. Jadi kalau misalkan ini yang masih terjadi, maka peluang untuk Bitcoin kembali dikasih napas itu lebih tinggi chance-nya. Cuman kalau misalkan let's say dari area sini, teman-teman, ini mungkin akan saya hapus dulu. Oke. Dari area sini ini coba saya scroll dulu ya di sini. Di sini juga terbentuk seperti semacam trendline resistance. Di sini saya hubungkan di sini, dan ya ini precisely ketemu teman-teman ya dengan garis warna merah ini. Jadi ini adanya trendline juga, plus di situ ada EMA 34 dan 55 secara time frame 1 jam. So hopefully ya dari area sini dia kena reject untuk melanjutkan penurunannya. Tapi kalau misalkan dari area sini dia mampu breakout retest untuk lanjut penguatan kembali, ini next potentially target di sekitaran 113,9 sampai 114-an untuk di XY-nya. Tentunya juga akan berdampak kurang baik lah untuk cryptocurrency khususnya Bitcoin teman-teman. Jadi ini adalah area krusialnya dia.
Ya, kita pantau bersama-sama apakah dia mampu break atau dari sini dia seperti false break kemudian masuk lagi drop lebih dalam, ngetes ke area bawah trendline supportnya gitu ya. Itu palingan untuk sekilas update di XY. Next ini untuk si USDT dominance ya, secara time frame 1 jamnya kemarin juga sudah saya ada update juga ke teman-teman sekalian. Jadi update terakhir itu saya ambil dari swing high-nya dia di sini yang terakhir ke swing low-nya dia di sini. Nih kemarin ya, swing low-nya dia, dan ya ini precisely dia ketahan di box merah, dan di situ juga ada retracement 0,6 nih di sekitaran 7,67% untuk USD dominance secara hourly time frame. Jadi precisely dia nggak mampu close candle di atas itu, dan ya kena reject teman-teman. Ya posisi sekarang ini ya yang perlu dipantau, dia ini sedang ngetes ya, sedang ngetes di area swing low terakhirnya dia sebentar. Nah di sini teman-teman, nih dia lagi ngetes di area sini. Ya, palingan kalau misalkan dari area sini dia masih sedikit turun lagi, ya potensi dia ngetes lagi ke area support kuatnya dia di box warna hijau ini di sekitar 7,29, 7,3% dan sekitar area situ yang berpeluang di visit. Jadi kalau misalkan at least short termnya dia masih visit sini, ya Bitcoin mungkin hampir mendekati 20.000 masih ada chance ya. Cuman kalau misalkan nanti data PCE-nya kurang baik untuk market, ya bisa aja untuk USD dominance ini malah mampu break dan testing lagi di area strong resistance-nya. Jadi memang sekarang posisinya dia lagi di tengah-tengah nih teman-teman. Plus di garis ungu ini sempat saya bagikan juga berapa kali menjadi area resistance dan support juga di sekitar 7,5%. Jadi tinggal dua arah nih teman-teman, karena memang sekarang ini posisinya dia sedang di tengah-tengah nih. Either dia untuk mampu break atau ya melanjutkan penurunan ngetes next support. Ya palingan itu aja dulu untuk jangka pendeknya. Next ini untuk si Bitcoin ya. Jadi terakhir kali kita bisa lihat ya closing daily-nya cukup baik sebenarnya ya. Ini kita bisa lihat ya mendapati reaksi dari support kuatnya dia ya di box zona putih ini. Ini pertama dan ini yang kedua. Jadi tail candle dari bawah ke atas ini cukup baik ya teman-teman. Berarti di situ ada upaya lah untuk menahan bahkan mendorong harga Bitcoin bisa melaju lebih tinggi lagi. Jadi yang perlu kita lihat, dia mampu mempertahankan momentumnya untuk at least masuk ke next range sideway-nya dia. Sebelumnya kan di bagian bawah sini ya. Ini kalau misalkan dia mampu break ya next range sideway di kesana sini. Yang sebelumnya ini mampu sideway cukup lama nih di Agustus September 2022 teman-teman. Jadi ini range kisaran 19.500 sampai sekitar 20.500-an dolar, sekitar area situ untuk si Bitcoin. Jadi secara daily-nya pun ya closingnya cukup baik gitu ya. Hopefully lah dia masih lanjut naik at least untuk ngejar atau testing lagi ke strong resistance di sekitaran 20.400 sampai ya 20.600 lah ya teman-teman. Jadi palingan itu aja karena memang so far dia cuman sideway aja nih teman-teman yang menjelang ya hari ini akhir bulan sih ya kan. Besok udah mulai masuk ke bulan Oktober ya. Semoga dia perlahan tapi pasti bisa melanjutkan pemantulannya atau kenaikannya dulu lah secara daily time frame. Cuman di sini yang perlu digarisbawahi secara RSI-nya pun belum mampu break dari level 50. Jadi pergerakannya pun nggak bisa terlalu liar atau terlalu impulsif ya. Ketimbang dia sudah mampu break dari level 50 di sini teman-teman, level 50-nya. Kalau dia udah mampu break level 50 ini cenderung pergerakannya biasanya lebih impulsif atau lebih mantep lagi lah, lebih maksimal lagi untuk kenaikannya. Ya pergerakan kenaikan pada Bitcoin kurang lebih seperti itu ya untuk time frame daily-nya. Next ini tambahan untuk secara time frame 1 jam ya. Jadi ini time frame kecil pada pergerakan si Bitcoin. Di sini kita lihat dia cuman tersideways aja. Kemarin dia sempat drop lagi teman-teman ya. Ngetes di sekitar 18.900 dolar, kemudian mendapati reaksi yang lumayan signifikan, kemudian sideways lagi. Nah, proses yang sekarang terjadi ini ya, kalau misalkan kita bandingkan nih pada pergerakan 27 September, ini penurunannya sangat-sangat signifikan, teman-teman. Ya, di sini sangat signifikan. Kemudian di sini ya, yang kita lihat itu penguatannya pun ini benar-benar korektif atau terbatas. Ya, jadi kalau misalkan kita lihat menggunakan Fibo pun dari swing high ke swing low-nya dia pun ya dia precisely ketahan nih di retracement 0,6-nya, teman-teman. Nih, cuman ketahan di kisaran sini. Precisely ketahan, benar-benar ketahan di area sini nih, teman-teman. Untuk pergerakannya si Bitcoin. Ya, jadi memang ini menjadi area krusialnya si Bitcoin sebelum dia apakah mampu untuk break next level atau testing new bukan new sih, maksudnya next resistance kuatnya di sekitaran 20.400 sampai 20.600 dolarnya. Nah, kemudian kalau sekilas saya lihat di sini ini seperti terbentuk yang namanya inverse head and shoulder, teman-teman. Itu merupakan salah satu
bullish pattern ya di sini ya, inverse head and shoulder, kurang lebih bentukannya seperti ini. Mungkin yang buat teman-teman yang belum tahu, dan ya kurang lebih seperti ini juga nih ya. Jadi kalau let's say kalau misalkan dia mampu break ya, kita bisa ukur aja teman-teman dari sini ke sini ke neckline-nya. Jadi neckline-nya ini precisely di retracement 0,6 itu sekitaran 19.650 dolar sekitar area situ. Jadi kalau misalkan let's say dia mampu break out dari area situ ya, at least dia benar-benar di sini precisely nih teman-teman ngetes ke box biru yang tadi sudah saya mention sekitaran 20.400 sampai 20.600 dolar. Jadi itu pas banget gitu ya sampai situ untuk target penguatannya kalau kita lihat secara pattern. Nah, kalau misalkan ini invalid bagaimana, bro? Ya udah. Ya, untuk bagian shouldernya ini dia terbreakdown, teman-teman. Ini mungkin akan saya hapus dulu ya di sini. Ya, untuk bagian shouldernya dia bisa terbreakdown untuk visit ke next support atau support sebelumnya, visit lagi di sini. Ya, kalau dia terbreakdown dari level sini ya berarti udah invalid untuk inverse head and shouldernya. Tapi kalau misalkan valid kayak gimana, bro? Ya udah, kalau misalkan valid dia nggak terbreakdown, dia mampu breakout dulu dari neckline-nya ya, kemudian di sini bisa maybe retest ya kalau misalkan dikasih sedikit pemberhentian untuk melanjutkan penguatannya at least ke target yang tadi sudah saya sampaikan ke teman-teman sekalian. Ini untuk good skenario-nya gitu ya. Palingan itu aja teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan untuk update Bitcoin, USDT dan DXY terkini ya. Hopefully kalian bisa terbantu. Jangan lupa analisa kembali sebelum execution atas transaksi masing-masing. Sampai jumpa untuk next video, some profit.